Pangan ini ke depan ya mulai hari ini sudah kita kerjakan. Jadi kalau di Sangyang Sri itu kita ada lahan 3.200 hektar di sana misalnya. Kita sudah optimalkan untuk membentuk semacam pertanian yang terintegrasi di sana. Jadi di sana kita coba tanam dengan teknologi yang baik. Kemudian mulai dari pemenuhan benih-benihnya. Benihnya menggunakan beberapa benih yang unggul, sehingga kalau rata-rata panen biasanya 5,5 ton per hektar, kita sudah bisa achieve sampai dengan 8 ton per hektar. Jadi intensifikasinya kita kerjakan, paralel kita juga ekstensifikasinya kita kerjakan. Kemudian bicara pasca panen atau post harvest, kita juga sudah mulai menggunakan combine harvester. Jadi di mana losses-nya akan rendah. Jadi produktivity-nya meningkat, kemudian ekstensifikasinya juga kita jalankan, nanti ke depan kita sudah bisa produksi lebih baik. Harapan kita nanti juga sama di gula. Gula kita sedang bekerja sama, perintahnya dari Pak Presiden, Pak Menteri bahwa kita harus mengkonsolidasikan lahan. Jadi kita holding pangan ditambah dengan holding PTPN dan Perhutani, ke depan kita akan konsolidasi lahan, di mana lahan-lahan ini kita akan mapping. Mana yang akan bisa kita tanami tebu, mana yang untuk perkebunan, sehingga ke depan kita bisa mengurangi jumlah import dari luar. Ini salah satu contoh yang akan kita kerjakan ke depan. Target untuk mengurangi impor dari luar ini berapa persen, Pak? Iya, jadi begini, kita saat ini harus punya neraca pangan. Berangkat dari neraca pangan itu, nanti kita akan mapping. Dari kebutuhan import, berapa sehingga kita bisa kurangi secara bertahap. Tidak dimungkiri bahwa saat ini kita harus bekerja keras untuk menyiapkan bahan bakunya. Jadi kalau di perberasan, teman-teman Kementan sekarang juga sangat aktif, mulai membuat food estate bersama kita juga di beberapa tempat seperti di Kalimantan. Kita fungsinya untuk menambah produksi. Jadi begitu produksinya bertambah sehingga diharapkan ketergantungan akan impor berkurang. Jadi impact dari yang apa kita kerjakan ini sebenarnya ke depan akan menggerakkan ekonomi baik di daerah sentra produksi, juga kita bisa selamatkan atau naikkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan di daerah sentra produksi. Kemudian kalau kita sering dengar Pak Presiden menyampaikan inflasi harus dijaga 3% plus minus 1 di tahun ini, kita ke depan juga akan lihat bagaimana kita harus menjaga inflasi. Sebenarnya yang kita perlu kerjakan adalah connectivity antara sentra produksi sampai dengan daerah hilir atau daerah konsumsi seperti Jakarta. Dan kalau ini kita kerjakan secara masif, sebenarnya kita bisa menguntaskan kemiskinan secara bersamaan. Kita juga bisa mengurangi stunting. Kita juga bisa mensejahterakan saudara-saudara kita yang 20% di bawah. Karena negara kita sebenarnya negara agraris, di mana 70% lebih warganya itu berpenghasilan dari bertani, beternak, dan nelayan. Sehingga kalau ini kita sebagai BUMN Pangan Nasional, dalam hal ini adalah tangan kanan dari negara untuk membantu mensejahterakan petani, inilah saatnya sebenarnya.